Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Dia ada di tempat ini, Dia ada di tengah-tengah kita, dan Dia siap untuk mengurapi dan menjamah setiap hidup kita. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita muliakan Dia karena hanya Dia Tuhan Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja sebangsa dan Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaib.
luar biasa. Karena Tuhan ada di tempat ini, karena Tuhan berkarya di tempat ini Tuhan. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi Tuhan. Kuasa Tuhan akan tercurah di tempat ini Tuhan. Karena Engkau hadir di bait kudus-Mu Tuhan, siap untuk mengurapi para sidang jemaat-Mu di tempat ini, menjamah setiap kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhir, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Dan kami percaya pengurapan Tuhan terjadi atas setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih apabila masih ada kuasa Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasa itu, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, karya Tuhan yang nyata akan berkarya atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita di tempat ini. Cobalah bersukacita dengan saudara yang paling setia buat Tuhan. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji-muji kita.
katakan kanan kirinya, Dia yang terbaik. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Dari hari ke hari
selalu setia mengiringi setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Kalau musim bisa berganti, waktu bisa berlalu, tapi dia tidak pernah terganti kasihnya. Dia nggak pernah berlalu untuk meninggalkan kehidupan setiap kita. Hanya dia, Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Hanya dia yang selalu setia mengiringi setiap langkah demi langkah hidup kita. Saat ini kita mau beri yang terbaik, lebih dan lebih baik lagi. Kita naikkan pujian penyembahan kita, sembah kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
kita mau katakan, Tuhan selalu. Ini iman kami Tuhan, Engkau selalu menolong, Engkau selalu menjaga Tuhan. Amin, 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 amin. Bahkan
berdoalah maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka aku akan memberikannya kepadamu. Saat ini, apakah kita mau mengetuk pintu itu? Apakah kita mau meminta kepada Tuhan? Kalau saat ini kita mau berserah, Tuhan akan menjamah setiap kehidupan kita. Kami percaya mujizat itu masih ada, Tuhan, karena firman-Mu berkata, minta akan diberikan, dan janji-janji-Mu akan menjadi nyata. Mari Bapak Ibu, apa yang menjadi beban hidupmu, kita mau serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban beratmu, berikan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. setiap kami, Bapa. Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan.
Kami sangat bersyukur Bapa, Kau selalu ada di dalam hidup kami. Kau tinggal di dalam setiap kami. Untuk kami terus boleh setia Tuhan akan Engkau Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan yang mengetuk setiap kami, untuk kami boleh datang terus. Kami boleh setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk membentuk setiap kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir bersama dengan kami. Urapan-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kami sangat-sangat diberkati Tuhan lewat puji-pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu, menjadi bau harum rupa Tuhan. Terlebih saat ini Kau mempersiapkan hati kami, untuk kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau mempersiapkan hati yang lembut buat setiap kami, supaya kami boleh menangkap setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman ini yang mengerjakan di dalam hidup kami, mengubahkan setiap kami hari lepas hari, sehingga kami boleh hidup seturut akan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi baik kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai pasti tidak kami. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberi ketenangan kepada setiap jemaat-Mu, hati pikiran supaya boleh fokus akan firman-Mu Tuhan. Kalau masih ada penghalang, kuasa, kegelapan, roh apapun yang berusaha untuk mengganggu hati pikiran kami, saat ini kami bersatu hati, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang sudah diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, luar biasa ya. Setiap ibadah menarik kita untuk kita selalu datang memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini kita tetap akan belajar terus firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini yang terus mengoreksi dalam hidup kita, supaya kita semakin mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Saya mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengambil tema tujuan Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan kita ya. Kita mau baca dulu dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mungkin ayat ini sudah sering kali kita dengar ya Bapak Ibu ceritanya ya. Perikopnya tentang angin ribut diredakan. Saya undang Bapak Ibu kita bagi berdiri. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Nanti saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Nanti di akhirnya kita akan baca bersama-sama ya. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya, kalau enggak bawa bisa di LCD ya. Saya akan bacakan lebih dulu ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kanan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41 bersama-sama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca ya, cerita ini sangat terkenal. Mungkin kalau kita menjadi guru-guru sekolah minggu, kita sering kali ya dengar tahu cerita kepada anak-anak sekolah minggu tentang angin ribut yang diredakan ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi walaupun kita tahu, tapi kita belum bisa belajar di dalamnya Bapak Ibu ya. Ada bagian-bagian yang perlu kita pelajari ya, dalam cerita ini Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita mau belajar ada 2 bagian ya, yang dapat kita pelajari Bapak Ibu ya. Kalau saya tadi lihat ya, saya baca kisah ini. Yang pertama yang kita perlu belajar, bagaimana murid-murid bisa gagal untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Murid-murid Tuhan gagal untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Ya, dikatakan. Nanti di hal yang kedua, bagian yang kedua, tujuan Tuhan meletakkan kita di dalam setiap persoalan. Itu ada tujuannya Bapak Ibu ya, kita belajar. Sekarang kita melihat yang bagian pertama. Bagaimana murid-murid itu gagal untuk beriman kepada Tuhan. Saya lihat di ayat yang ke-40. Kita lihat di ayat yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkatakan Bapak Ibu. Lalu ia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu itu tidak percaya? Sudah muridnya Tuhan kok tidak percaya?" Tapi mengapa Bapak Ibu kok Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian? Tentu ada sebabnya. Ada hal-hal tertentu, tindakan-tindakan tertentu yang menunjukkan bahwa murid-muridnya itu kurang percaya kepada Tuhan. Kita belajar ya, di dalam bagian ini ada 3 hal yang menyebabkan murid-murid itu gagal untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, ayo kita baca di ayat yang ke-35. Ya. Di ayat yang ke-35 Tuhan Yesus berkata begini ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi ketika hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ada kata-kata kita. Ada kata-kata kita ini harus kita garis bawahi. Kalau berbicara kita itu berarti bukan murid-muridnya saja, tetapi Tuhan Yesus juga. Jadi yang dimaksud kita itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bahkan dikatakan bertolak ke seberang. Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus sudah memberitahu pada murid-muridnya bahwa kita, artinya mereka semua tanpa terkecuali ya, baik Tuhan Yesus, baik murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa kita akan bertolak ke seberang. Artinya kita akan pergi menuju ke seberang ya. Tapi bagaimana harusnya waktu murid-muridnya itu mendengar bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan menuju ke seberang ya, bertolak, harusnya murid-muridnya percaya ya. Tapi justru murid-muridnya tidak percaya. Makanya hal yang pertama, kurang memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya kurang memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu
terjadi angin ribut, ya Bapak Ibu ya. Anda kalau kita lihat ceritanya, malahan murid-muridnya menjadi takut. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mati, mereka akan tenggelam di laut. Berarti murid-muridnya tidak percaya. Kan tadi Tuhan sudah bilang, kita akan bertolak ke seberang, Tuhan sudah mengatakan. Tapi justru waktu terjadi angin ribut, ya, murid-muridnya justru ketakutan. Malah dia mengatakan bahwa mereka akan tenggelam, akan mati, Bapak Ibu ya. Jadi saat itu murid-murid gagal untuk memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri tadi yang mengatakan kita akan bertolak ke seberang. Artinya Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan sampai dengan selamat Bapak Ibu ke seberang. Tapi murid-muridnya tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus waktu berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Memang Tuhan Yesus tidak pernah memberitahu Bapak Ibu perjalanannya seperti apa. Murid-muridnya akan perjalanan seperti apa untuk sampai ke seberang. Tuhan tidak memberitahu. Tuhan cuma mengatakan marilah kita berangkat ke seberang. Tuhan tidak pernah janji nanti situasi perjalananmu seperti ini. Tidak pernah janji seperti itu Bapak. Dan itu adalah cara Tuhan untuk melatih iman kita. Ya, bahkan ada seorang penulis ya, Peter Kreeft, dia mengatakan di dalam bukunya, ada satu kutipan dia mengatakan, Allah sengaja tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita. Ya, jadi Tuhan itu menyembunyikan sebagian dari kita. Ya, karena Allah itu senantiasa memberi kita ruang untuk kita bisa beriman, Bapak Ibu. Kalau semua Tuhan jelaskan, ya, semua sudah pasti. Ya, contohnya Bapak, 1 tambah 1 2 itu pasti Bapak. Kalau semuanya sudah jelas, semuanya sudah pasti, maka kita tidak perlu beriman. Buat apa? Kan sudah pasti Bapak. Ya. Justru karena Tuhan menyembunyikan sebagian dari kita, maka di situ kita mempunyai ruang untuk kita bisa beriman kepada Tuhan. Jadi lewat ketidaktahuan kita, maka kita bisa beriman kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi kalau tadi kalau Tuhan beberkan semua, jelaskan semua dalam hidup kita, tidak perlu kita beriman. Buat apa Bapak? Semuanya sudah jelas. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak perlu Bapak Tuhan kita beriman, tidak perlu Bapak Ibu. Ya, karena kita sudah tahu apa yang terjadi. Justru karena kita tidak tahu, ya, ada hal-hal yang Tuhan tidak buka dalam hidup kita, ya, makanya kita bisa belajar untuk beriman kepada Tuhan, ya, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Memang Tuhan itu sengaja Bapak, tidak menjelaskannya di dalam hidup kita, ya, seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 8, kita buka ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Roma 8 ayat yang ke-28 di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita? Nggak ada yang tahu ya. Satu orang pun nggak ada yang pernah tahu kebaikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu. Cuman Tuhan bilang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan yang apa, yang seperti apa yang Tuhan berikan buat kita tidak pernah tahu Bapak Ibu ya. Sehingga itu yang membuat kita bisa beriman kepada Tuhan. Jadi cara kerja Allah kepada kita itu tidak semuanya Tuhan buka pada kita. Makanya kita punya alasan untuk kita bisa beriman kepada Tuhan. Jadi iman itu kita perlu punya alasan.
Jadi memang Tuhan tidak buka dalam hidup kita, ya, supaya kita percaya dengan Tuhan, ya. Itu yang dialami oleh murid-murid, ya, Tuhan. Mereka kurang percaya, karena mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan kita, sama yang terjadi dengan kita, ya. Dalam situasi apapun dalam hidup kita, ya, baik kita dalam penderitaan, ya, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam badai apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah bisa memprediksi pergumulan kita, ya. Saat terjadi sesuatu dalam hidup kita tidak tahu, ya, endingnya akan seperti apa, kita tidak pernah tahu, ya. Maka justru itu, karena ketidaktahuan kita, itu merupakan ruang dalam hati kita untuk kita bisa beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi seringkali kita gagal. Begitu juga murid Tuhan Yesus juga gagal. Kalau dikatakan murid, dia sudah dekat dengan Tuhan Yesus, tapi muridnya juga gagal. Apalagi kita, ya, Bapak Ibu dan saya, ya, kita seringkali gagal untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan, ya. Karena apa? Karena kita itu pengennya kejelasan, kan gitu, Bapak Ibu. Pengennya semuanya jelas, 100% jelas, baru kita percaya. Itu bukan iman, Bapak Ibu, ya. Kalau semuanya sudah jelas, 100% jelas, itu namanya kepastian. Itu hal yang pasti. Jadi kita tidak perlu untuk kita beriman kepada Tuhan kalau seperti itu. Justru karena ada ketidaktahuan, ketidakpastian di dalam hidup kita, maka kita bisa beriman kepada Tuhan. Makanya itu murid-murid itu gagal, ya, dia untuk beriman kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak memperhatikan setiap perkataan Tuhan Yesus, ya. Jadi setiap kita yang tidak mau perhatikan setiap perkataan Tuhan ada di dalam firman-Nya, ya, maka kita juga tidak beriman, kurang beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mengapa murid-murid dikatakan gagal beriman? Yang kedua, karena mereka memakai kekuatannya sendiri, ya. Ayo kita baca di dalam ayat yang ke-37 dan 38. Tetap dalam Markus pasal 4, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu, bahasa Indonesia menerjemahkannya, mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ada kata-kata perahu itu mulai penuh dengan air. Itu dalam bahasa Indonesia, ya. Diterjemahkan seperti itu, Bapak, ya. Jadi saat perahu mulai penuh dengan air, murid-muridnya membangunkan Yesus. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, ya, bahkan dalam versi bahasa Inggrisnya, terjemahannya bukan mulai penuh dengan air, Bapak Ibu. Justru yang betul itu sudah penuh dengan air, ya, di dalam teks aslinya. Jadi bukan mulai penuh, sudah penuh dengan air. Artinya sudah mentok, ya. Ya. Jadi pada saat perahu itu sudah penuh dengan air, maka murid-muridnya ketakutan. Karena mereka berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan tenggelam, ya, mereka akan mati. Karena itu mereka lalu membangunkan Yesus. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya pertama kali? Waktu murid-muridnya mengalami goncangan kapalnya, kena angin ribut, apa yang dilakukan murid-muridnya? Murid-muridnya yang melakukannya apa? Dia melakukan berusaha dengan caranya sendiri. Karena murid-murid Tuhan adalah nelayan-nelayan yang handal, ya. Tuhan memilih kan dari seorang nelayan, ya. Andreas, Petrus, Yakobus, Simon, itu semua nelayan. Dan mereka ahli, Bapak Ibu, terampil, ya. Nelayan-nelayan yang hebat. Pasti dia tahu, mereka tahu, Bapak Ibu,
Saat dia kena goncangan angin ribut, apa yang dia lakukan? Dia tahu, karena mereka seringkali mengalaminya. Mereka sudah pengalaman. Jadi mereka berusaha ya, dengan memakai kekuatannya sendiri. Tapi ketika air itu sudah penuh, ya, perahu itu sudah penuh dengan air, ya, jadi bukan mulai penuh, Bapak Ibu ya, tapi sudah penuh dengan air, sehingga mereka sudah tidak dapat mengontrol keadaannya lagi, baru mereka mencari Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya mereka itu merasa bahwa mereka berhak untuk mengontrol hidupnya sendiri, ya. Bukan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi saat mereka sudah tidak berkuasa lagi untuk mengontrol, baru mereka mencari Tuhan. Dan itu yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya. Banyak dari kita orang percaya menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidup kita. Banyak, ya. Dan bukannya menggunakan hidup kita untuk menggenapi tujuan Tuhan. Justru kita menggunakan Tuhan, Pak, untuk menggenapi tujuan-tujuan hidup kita, Pak. Kita perlu perhatikan ya, hal ini dengan serius, Pak. Ini warning buat kita, Pak. Jadi kita sebetulnya bukan menganggap Tuhan itu bukan sebagai hal yang utama, yang esensial dalam hidup kita, yang fundamental, tidak, Pak. Ya. Tetapi kita seringkali menganggap Tuhan itu sebagai alat dalam hidup kita. Pada saat kita butuh, kita akan pakai. Tapi pada saat kita tidak butuh, kita akan tinggalkan Tuhan. Tuhan akan kita anggap remeh. Itu kita, ya. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Makanya seringkali saat kita menghadapi masalah, ya, mungkin pekerjaan kita, mungkin bisnis kita, ya, mengalami sesuatu yang merosot, ya, mengalami kebangkrutan mungkin, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mikirnya justru kita mikir ke seseorang ya, yang bisa menolong kita. Kita seringkali mungkin pikir ke teman kita, ke sahabat kita yang bisa bantu masalah kita, bisnis kita. Padahal seharusnya kita harus datang dulu kepada Tuhan, Bapak. Itu yang seharusnya. Kita harus mencari Tuhan lebih dulu, Bapak. Saat kita ada masalah. Tapi seringkali kalau kita dalam masalah, kita lupa dengan Tuhan. Nanti kalau sudah masalah kita pada kepepet, kita sudah mentok, kita tidak bisa lakukan apa-apa, baru kita datang kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa bekerja langsung dari surga, nggak bisa. Memang nggak bisa. Ya, Tuhan selalu pakai, kadang-kadang pakai seseorang. Tapi saat kita datang lebih dulu kepada Tuhan, itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja, walaupun itu lewat orang lain. Saya percaya, ya, luar biasa ya. Jadi ketika Tuhan menolong kita, itu tidak akan langsung pertolongannya, tapi Dia kadang-kadang sering memakai orang untuk kepanjangan tangan Tuhan. Jadi ini masalah hati kita ya. Saat kita ada masalah, yang pertama-tama siapa yang muncul di dalam pikiran kita, itu yang penting, Pak. Tapi kalau kita saat dalam masalah, yang muncul di dalam pikiran kita Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, itu yang benar, Bapak Ibu ya. Tapi murid-murid justru gagal. Ya. Saat dia ada angin ribut, justru dia tidak cari Tuhan. Padahal Tuhan ada kan di dalam perahu itu. Tapi dia malah berusaha sendiri. Dengan segala macam kekuatannya, kemampuannya, kepintarannya. Kalau sudah mentok tidak bisa, baru lari kepada Tuhan. Makanya dikatakan murid-murid gagal untuk beriman, untuk percaya kepada Tuhan. Sekarang kita belajar yang ketiga. Mengapa murid-murid tidak percaya kepada Tuhan? Kalau tadi yang pertama, karena mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus dengan serius. Yang kedua, karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan katakan kan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 katakan ya. Jadi yang ketiga, karena mereka punya pikiran negatif tentang Tuhan.
pikiran yang tidak-tidak dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 38, ya, dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya. Jadi kata-kata yang dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apakah seharusnya perkataan seperti itu, Bapak? Kalau kita, coba Bapak Ibu, kita sedikit berpikir ya Bapak Ibu ya, di dalam situasi yang seperti itu, ya, saat itu kan murid-murid menghadapi angin ribut, Bapak Ibu ya. Mereka sudah berusaha dengan kekuatan sendiri, mungkin sudah dibuang airnya, memasang layar, mungkin Bapak Ibu ya, dengan segala keterampilan sebagai seorang nelayan, ya, mereka mengerti, Bapak Ibu, pengalaman. Tetapi mereka berusaha dengan segala cara, tapi gagal. Baru setelah gagal, mereka baru membangunkan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu mereka membangunkan Tuhan Yesus, ya, seandainya kita, Bapak Ibu dan saya, yang jadi murid-muridnya saat itu, ya, kita sedang dalam ketakutan karena semua yang kita lakukan tidak berhasil, gagal. Lalu kita mau membangunkan Yesus, seharusnya apa kata-kata yang dikeluarkan? Seharusnya kata-kata yang tepat, "Guru, tolong kami." Itu seharusnya kalimat yang tepat. Bukan bilang, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa?" Ya. Justru kita bilang, "Guru, tolong kami, tolong kami." Kan harusnya seperti itu, Pak. Saat kita dalam masalah, saat kita mengatakan, "Guru, tolong kami," itu perkataan yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar tidak mampu. Kita ini butuh pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa," saat kita dalam keadaan masalah terpuruk, Bapak Ibu, kita tidak mampu untuk mengontrol segala sesuatu. Seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya kita datang kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Kita justru datang dengan kerendahan hati. Tapi murid-muridnya tidak, ya. Malahan murid-muridnya menegur Tuhan, ya. Malahan murid-muridnya marah kepada Tuhan, mengatakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa?" Jadi ada pikiran yang tidak-tidak, pikiran yang negatif tentang Tuhan, Bapak Ibu ya. Makanya mereka mengatakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita semua binasa?" Saat kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, persoalan dalam hidup kita, kita juga seringkali berpikir yang tidak-tidak dengan Tuhan. Saat kita dalam masalah, ketika kita sakit dan penyakit kita bertambah parah, kita berpikir, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa penyakitku tambah parah? Yang seringkali ada di dalam pikiran kita. Ketika bisnis kita mulai amburadul, kita bertambah parah, ya, penghasilan kita mulai berkurang, harusnya kita itu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, dan minta tolong. Bukan justru punya pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak-tidak. Dengan mengatakan, "Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, mengapa keadaanku seperti ini?" Ini yang seringkali, ya, kita katakan dengan Tuhan, Bapak. Kalau engkau mengasihi aku, kenapa bisnisku bertambah terpuruk, Tuhan? Itu yang seringkali kita katakan dengan Tuhan. Kita seringkali meminta Tuhan untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Seolah-olah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita itu tidak pernah cukup. Padahal pengorbanannya luar biasa buat kita. Dia mati buat kita di atas kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Tapi seringkali kita minta, "Tuhan, buktikan kalau Tuhan itu mengasihi aku. Kenapa keadaanku seperti ini? Kenapa aku sakit gak sembuh-sembuh? Ya. Kenapa ekonomiku malah menjadi seperti ini, Pak Tuhan?" Itu yang seringkali kita katakan, Pak. Padahal kita sudah tahu firman Tuhan jelas di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, ya. Ayat ini ayat yang seringkali kita baca. Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya Tuhan itu luar biasa besar buat kita. Bukti kasih yang terbesar dari Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita ini beroleh hidup yang kekal. Itu Tuhan luar biasa kasihnya. Tapi seringkali kita lupa. Bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, ayo kita buka ya. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, dikatakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa, ya? Luar biasa. Jadi kematian Tuhan di atas kayu salib itu sudah merupakan wujud terbesar, ya, dari kasih Allah yang luar biasa. Tapi seringkali kita lupa dalam hidup kita. Kita seringkali berpikir yang tidak-tidak. Kita berpikir kalau kita sakit, pasti Tuhan harus berikan aku mujizat. Ya. Ya. Tapi Tuhan kalau nggak beri mujizat, berarti Tuhan tidak mengasihi aku. Ini jelas tindakan yang tidak beriman, Bapak Ibu. Karena kita kurang memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Ya. Firman Tuhan tidak pernah berjanji setiap kita ada masalah selalu ada mujizat. Tidak ada, Bapak Ibu, ayatnya yang mengatakan demikian. Setiap kita ada masalah pasti ada mujizat. Tidak ada, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ada mengatakan setiap kita ada masalah ada pertolongan Tuhan. Itu iya dan amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau setiap kita ada masalah itu pasti ada pertolongan Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu, ya. Tuhan pasti akan sediakan pertolongannya. Tetapi bentuk pertolongan Tuhan yang disediakan buat kita tidak selalu berupa mujizat. Tidak selalu, Bapak Ibu. Ya. Allah pasti akan memberikan kita pertolongan, penghiburan, tapi bentuknya tidak selalu mujizat. Tidak, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita jangan berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Ya. Tetapi ketika ada peristiwa terjadi dalam hidup kita, ada masalah, ada penderitaan apapun, baik sakit penyakit, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Karena di dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Seperti tadi firman-Nya, Roma 8 ayat 28. Walaupun kita tidak bisa melihat tangannya yang bekerja dalam hidup kita, tapi kita masih bisa percaya bahwa hatinya Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya, saya ulang ya. Walaupun kita untuk sementara kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, tapi kita masih bisa percaya bahwa hati Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya? Amin, ya. Kita harus percaya hati Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Jadi 3 hal ini yang membuktikan kenapa murid-muridnya tidak beriman kepada Tuhan. Katakan ya, karena mereka pertama tidak kurang memperhatikan perkataan Tuhan Yesus dengan serius. Yang kedua, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan yang ketiga, mereka berpikir yang tidak-tidak, yang negatif tentang Tuhan, Bapak Ibu, ya. Sekarang kita masuk bagian yang topiknya, ya. Tujuan Tuhan meletakkan kita di tengah-tengah setiap persoalan kita. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahkan terjadi angin ribut waktu itu? Tahu, Bapak Ibu, ya. Pasti tahu, Bapak Ibu. Tapi mengapa Dia menempatkan murid-murid di dalam situasi yang seperti itu? Seperti tadi yang saya katakan, tentunya untuk kebaikan dari murid-murid, Bapak Ibu, ya. Tapi apa bentuk kebaikannya? Ayo sekarang kita belajar. Ya. Ada 2 bentuk kebaikan Tuhan melalui masalah, persoalan, sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-40 sampai 41. Ya. Tetap Markus pasal 4. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya. Jadi apa kebaikan Tuhan? Yang pertama, supaya kita berubah. Yang Tuhan minta, ya. Kalau dilihat ayat 40 dan ayat 41 ini berbeda. Sama-sama ada kata-kata takut, ya. Di ayat yang ke-40 dikatakan kamu begitu takut, ada kata-kata begitu takut. Ya. Tapi di ayat yang ke-41 ada kata-kata sangat takut. Ini berbeda. Jadi dalam bahasa Yunani-nya, dalam teks aslinya, kata takut yang di ayat 40 dengan 41 ini berbeda. Kalau kata takut yang di ayat 40 itu berarti penakut, ya. Tapi kalau ayat 41 itu takutnya menunjukkan sikap kita hormat, respect dengan Tuhan. Artinya apa? Takut akan Tuhan. Itu yang ayat 41. Jadi sudah ada perubahan dari murid-muridnya, Bapak Ibu. Pertama murid-muridnya takut, tadi katakan ayat 40 ya, takut kepada keadaan, takut kepada persoalan. Dan ayat 41 kemudian menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi bentuk takutnya beda, objek ketakutannya juga berbeda. Kalau bentuk takutnya di ayat 40 itu penakut, tidak berani menghadapi setiap masalah, menghadapi persoalan, menghadapi apapun dalam dunia, dia tidak berani, takut. Tapi kalau ayat 41 itu merupakan penghormatan, penghargaan kita, bahwa kita respect dengan Tuhan. Jadi objek takutnya juga berubah. Kalau ayat 40 objek takutnya keadaan, situasi, masalah. Tapi ayat 41 objek takutnya yaitu Tuhan. Jadi sangat berbeda, ada perubahan, ya. Itu yang Tuhan minta. Melalui setiap persoalan, ya, baik yang berat sekalipun dalam hidup kita, tujuan Tuhan satu, karena Tuhan mau mengubah setiap kita, Bapak. Tuhan itu mau mengubah hidup kita. Ini penting sekali, Bapak. Kita diubah itu adalah tujuan dari Tuhan. Makanya Tuhan meletakkan kita di dalam setiap persoalan, situasi-situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali konsep kita, kalau Tuhan baik, pasti Tuhan mengubah keadaan kita. Ya, itu konsep kita. Itu konsep yang keliru, Pak. Ya. Kalau kita minta Tuhan mengubah keadaan kita, itu konsep yang keliru. Justru kalau konsep kita benar, kita minta Tuhan mengubah hidupku. Itu yang benar. Tuhan mengubah diri kita, Bapak. Itu yang benar. Jadi jangan minta Tuhan mengurangi beban kita, tapi justru kita minta Tuhan menambahi kekuatan kita. Ya, saat kita ada masalah, kita minta, ya, biar kekuatan yang dari Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Seperti Korintus katakan, Tuhan akan beri berlimpah-limpah kekuatannya kalau kita mau minta dengan Tuhan. Jangan kita minta Tuhan kurangi bebanku. Bahkan kadang-kadang kita minta Tuhan ambil bebanku. Jangan, Bapak Ibu. Tapi minta kepada Tuhan untuk menambahi kekuatan kita. Ya, itu yang kita minta. Tapi seringkali kita minta belum kita diberi kesusahan dikit dengan Tuhan. Mungkin seminggu kita minta Tuhan, ambil Tuhan kesusahan, ambil Tuhan masalahku. Ya. Terus bagaimana Tuhan akan membentuk kita menjadi orang yang lebih baik? Kalau seperti itu nggak bisa. Ya. Sebelum maksud Tuhan, ya, rencana Tuhan itu selesai dalam hidup kita, Allah pasti akan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak semudah kita berpikir selesai. Kita minta Tuhan selesai. Tuhan buat penderitaan, masalah, sakit, penyakit apapun tidak selesai dalam hidup kita. Karena Tuhan mau supaya kita bertekun dan bertahan di dalamnya. Itu yang Tuhan mau.
Bahkan kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11, kita baca ya. Kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, luar biasa. Jadi saat kita bisa bertekun di dalam setiap masalah kita, di dalam penderitaan kita, baik di dalam sakit penyakit kita, maka Tuhan katakan kita berbahagia. Tuhan minta supaya kita tekun seperti Ayub. Penderitaan yang dialami Ayub luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi Ayub bisa bertekun terus sampai pada endingnya. Luar biasa kemenangan ya yang dialami oleh Ayub. Begitu juga dengan kita, Tuhan minta. Saat kita dalam masalah apapun, setiap kita pasti berbeda. Ya. Baik saya, baik Bapak Ibu, setiap kita pasti dikasih masalah yang berbeda. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, mungkin yang ada dalam masalah ekonomi, mungkin yang ada dalam masalah apapun keluarga, masalah apapun. Tuhan minta supaya kita bertekun di dalam. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka pasti Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tadi dikatakan Tuhan itu Maha Penyayang ya, dan penuh dengan belas kasihan. Ya. Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Pujian tadi dikatakan, ya Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Betul. Tapi tadi ada kata-kata yang saya kurang suka sih dalam pujian itu. Karena ada kata-kata yang sepertinya diambil ya, segala beban kita. Ya. Tapi yang saya percaya satu hal, Tuhan, Engkau sangat baik. Ya. Setiap saya berkunjung pada jemaat yang dalam keadaan sakit, selalu yang saya pertama katakan, Tuhan itu baik. Dia teramat baik buat kita. Selalu saya katakan demikian. Selalu saya bilang ada rencana Tuhan di dalam apapun yang terjadi. Di dalam sakitmu ada rencana Tuhan. Di dalam pergumulanmu ada rencana Tuhan. Saat engkau tekun di dalamnya dan engkau bertahan, saya yakin kemenangan demi kemenangan akan engkau dapatkan. Bukan kemenangan di dalam arti dalam pengertian kita kemenangan di dunia atau jasmani, tidak. Ya. Bisa kemenangan pada kekekalan Tuhan beri buat kita. Bahkan firman Tuhan katakan berbahagia, ya, luar biasa firman Tuhan. Sekarang yang kedua, tujuan Tuhan meletakkan kita di dalam setiap persoalan. Yang kedua kita baca di ayat 40 sampai 41. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Perhatikan Bapak ya. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi yang kedua, tujuan Tuhan meletakkan kita di dalam setiap persoalan supaya kita semakin mengenal Dia. Itu tujuan Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Itu yang Tuhan mau. Murid-murid sudah ikut Tuhan sebelumnya. Ini tahu kan ceritanya? Dari pasal 1 sampai pasal 4 Injil Markus, kita melihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Bahkan mungkin murid-muridnya mengatakan luar biasa. Tuhan sebagai nabi yang luar biasa. Tuhan memberikan pengajarannya luar biasa. Bahkan murid-muridnya mungkin mengatakan dia guru yang pandai. Ya. Dan Tuhan selalu mempedulikan orang-orang yang lemah. Mungkin murid-muridnya berpikir orang yang penuh dengan belas kasihan Tuhan ya. Murid-muridnya berpikir bahwa Tuhan nabi yang hebat, guru yang pandai, seorang yang penuh dengan belas kasihan. Tapi hanya terbatas mereka tahu bahwa Tuhan itu manusia. Ya. Tapi begitu mereka melihat ya, mujizat yang Tuhan lakukan atas alam, waktu terjadi angin ribut, danau pun dihardik dengan Tuhan, sehingga langsung diam seketika
baru itu terbuka pikiran murid-muridnya. Pikiran mereka bukan Tuhan itu sebagai nabi yang hebat, guru yang pandai, lagi tidak, ya. Tapi murid-muridnya semakin mengenal Tuhan, ya, bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Mungkin kalau dulu murid-muridnya ragu, ya. Tapi begitu dia melihat, makanya dia dikatakan, siapa gerangan sehingga laut dan danau tunduk kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun saat itu murid-murid masih kurang paham, tapi itu merupakan anak tangga untuk membuat murid-murid semakin paham siapakah Yesus yang sebenarnya. Luar biasa. Kalau kita bersyukur, Bapak Ibu, ya, kita hidup saat ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kalau kita, ya. Jadi kita sudah mengenal Dia, kita bisa mengenal Dia dengan cara yang lebih tahu, lebih jelas daripada murid-murid pada waktu itu, pada waktu peristiwa akhir itu. Kita tahu, ya, lewat firman Tuhan, banyak pembicara yang mengatakan Allah menjadi manusia, bahkan Dia menanggung penderitaan kita, menanggung dosa-dosa kita, ya, kesalahan-kesalahan kita, kejahatan kita. Dia mengalami kematian kita, dan bahkan Dia mengalahkan maut, ya, dikatakan firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengalahkan maut, kematian kita. Kita tidak perlu takut, ya, ada apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya, karena persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa, sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Dan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian, sudah dikalahkan Tuhan juga, ya, lewat kematiannya di dalam kubur. Ya, Tuhan sudah mengalahkannya, ya. Jadi persoalan terbesar, ketakutan terbesar sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dia sudah menang atas setiap persoalan dan ketakutan kita yang terbesar. Masihkah kita sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit ragu dengan Tuhan? Sedikit-sedikit kita nggak percaya dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Kita harusnya percaya bahwa Allah memelihara kita. Bahkan kalau kita pun harus mati, mengalami kematian, kita tetap tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Allah, seperti firman Tuhan katakan. Roma 8 ayat yang ke-35, ya, dikatakan di situ, ya. Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jadi jelas, Bapak Ibu, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita, mengambil kita dari tangan Kristus. Tidak ada yang bisa, ya, karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya. Dan itulah luar biasa kita, ya, kalau Tuhan sudah pilih kita, ya. Pertama, Tuhan sudah menentukan pilihan, ya, dalam setiap kita. Setelah pilihan, Tuhan minta supaya kita itu terus masuk di dalam panggilan Tuhan. Kalau kita masuk di dalam panggilan Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kalau yang memilih Tuhan, kita pasif, kan Tuhan yang pilih, kita tidak melakukan apa-apa, kita pasif. Tapi saat kita masuk dalam panggilan Tuhan, itu ada tanggung jawab kita. Jadi kita nggak bisa enak-enakan, diem-dieman. Oh, kalau aku sudah dipilih Tuhan, sudah enak, aku sudah selamat. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Makanya Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Firman Tuhan katakan, di endingnya nanti terakhir itu Tuhan juga yang menentukan. Jadi di awal dan akhir nanti itu Tuhan yang menentukan. Kita ini ada di tengah-tengah, dan itu adalah tanggung jawab kita manusia. Ini yang kemarin saya diajarkan lewat sekolah saya, Pak. Saya berterima kasih, sekolah bekali semakin saya mengerti. Ya. Setiap kita ini sudah mengalami baptisan roh. Ya.
Tapi karena baptisan Roh Kudus itu satu kali, Bapak Ibu. Saat kita percaya dengan Tuhan, kita mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus, ya, itu akan terjadi, bisa hilang. Ya. Jadi datangnya kepenuhan Roh Kudus itu saat kita mempunyai roh yang menyala-nyala dengan Tuhan, itu Roh Kudus memenuhi kita. Tapi bisa redup, karena kadang-kadang kita dalam hidup lewati masalah apapun kita lemah, redup. Ayo Bapak Ibu, makanya kalau setiap kita miliki roh yang menyala-nyala terus, cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Kalau kita punya cinta mula-mula dengan Tuhan, pasti kita miliki roh yang menyala-nyala. Istilahnya apa ya Bapak Ibu? Istilahnya kita selalu rindu dengan Tuhan, memiliki hati yang haus dan lapar dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita harus tenang, Bapak, karena semua persoalan-persoalan kita, segala ketakutan-ketakutan kita yang terbesar, itu sudah dikalahkan, diselesaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan supaya kita itu menjadi pemenang di dalam hidup ini. Ya, di dalam Roma tadi dikatakan ayat 5, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tapi ayat yang ke-37 dikatakan kita menjadi lebih dari pemenang. Yang Tuhan katakan ya, saat kita tetap terus tinggal di dalam Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa mengubah sikap kita di dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Baik itu sakit penyakit, baik itu masalah, penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan minta supaya kita terus bertekun di dalamnya, bertahan. Pasti Tuhan akan selesaikan. Ya, dan yang Tuhan kerjakan pasti indah pada waktunya. Ya, karena Tuhan janjikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan akan beri buat setiap kita. Oleh karena itu, setiap kali kita berbicara, bercakap-cakap dengan orang lain, baik dengan teman kita, baik dengan sahabat kita, biarlah hidup kita ini menjadi berkat. Ya. Saat orang lain mengeluh, saat orang lain takut, saat orang lain cemas, biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita justru bisa memberi penghiburan, kedamaian dan kekuatan bagi orang lain, supaya hidup kita benar-benar menjadi terang. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengerti setiap persoalan kita, Bapak. Dia mengalahkan persoalan-persoalan kita. Oleh karena itu yang Tuhan minta, hendaklah kita menjadi terang, sama seperti Dia terang, ya, Dia terang dunia. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita harus mengikuti apa teladan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan setiap kita. Ayo, setiap apapun yang kita alami ada tujuan supaya kita berubah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan, lebih lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.